Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammadin al-qail man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi amma ba'd. Sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buka Al-Baqarah ayat 183, jelas di sana salah satu tujuan dari puasa adalah membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah nilai yang akan kita bawa dalam perjalanan panjang di kehidupan dunia dan setelah kematian. Allah sebutkan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Begitu kita meninggal dunia, bukan berarti berakhir kehidupan ini. Ada perjalanan lagi yang lebih panjang dari perjalanan dunia ini. Diawali dari alam barzakh. Setelah itu nanti ada alam berbangkit. Setelah itu ada mahsyar, ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada macam-macam perjalanan yang harus kita lalui, dan semua perjalanan yang panjang itu yang kita butuhkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah puasa dapat menghantar orang kepada takwa? Paling tidak ada dua alasan kepada kita mengapa puasa bisa menghantar orang kepada takwa. Yang pertama adalah puasa mengajarkan kepada kita tentang rasa. Rasa tidak bisa diceritakan. Lapar itu rasa. Tidak mampu kita menceritakan kepada orang lain bagaimana rasanya lapar. Maka karena dia rasa, dia harus dilakukan, dia harus dirasa, maka Allah perintahkan kita merasakan rasa lapar itu. Sehingga kita mengerti bagaimana sulitnya mereka yang tidak punya. Mengerti bagaimana mereka yang tidak memiliki harta kadang-kadang harus bekerja dengan rasa lapar. Ketika kita merasakan rasa lapar itu, maka ada empati yang muncul dalam jiwa kita. Rasa ingin berbagi dengan orang lain, rasa ingin memberi. Setelah kita merasakan betapa sakitnya rasa lapar, dan dengan rasa lapar pula kita terpaksa harus bekerja. Ini mungkin bahagian dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada orang lain. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, dan salah satu tujuan orang-orang yang bertakwa bagaimana dirinya bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi puasa mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan orang lain. Coba lihat dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW memotivasi orang untuk berbagi. Kata Rasul, man fattara sa'iman, siapa yang memberi bukaan kepada orang yang puasa, kana lahu ajrun, dia akan mendapatkan pahala mithla ajr shaim, seperti puasa, seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim, tidak semua kami memiliki sesuatu yang bisa memberi bukaan kepada orang lain. Artinya peluang kebaikan itu berarti tertutup kepada kami. Mungkin itu yang ada dalam benak sahabat, dalam gambaran sahabat. Tapi apa kata Rasul? Rasul mengatakan kepada sahabat, pahala itu didapatkan sekalipun cuma memberikan seteguk air kepada mereka yang berbuka puasa. Artinya peluang itu tetap diberikan kepada siapa saja yang mau melakukannya. Di saat sekarang kita berada dalam kesulitan, saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudaraku, perhatikan sekeliling. Mari kita berbagi. Mari kita berkongsi. Meningkatkan daya empati kita di tengah kesulitan-kesulitan ini. Karena ketika kita mau berbagi dengan orang lain, kita akan bisa merasakan bagaimana kebahagiaan mereka kalau mereka bahagia, dan bagaimana penderitaan mereka ketika mereka menderita. Itu alasan yang pertama, mengapa puasa bisa menghantar seseorang kepada takwa. Jawabannya, puasa mengajarkan kita empati, mengerti tentang orang lain. Yang kedua, mengapa puasa bisa menghantar kita kepada takwa? Karena puasa mengajarkan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja menipu orang lain. Mungkin selama Ramadan kita bisa saja tidak puasa.
Kita makan, kita minum. Setelah kita kenyang makan, kita kenyang minum. Kemudian kita keluar dari rumah, kita bilang kita masih puasa. Mungkin saja bisa itu kita lakukan. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ingin mengkhianatinya. Kualitas kerja orang yang diawasi akan lebih baik ketimbang orang yang tidak diawasi. Kalau saya seorang pekerja, ada komandan saya, ada bos saya di samping saya tentu akan bekerja lebih baik. Itulah yang terjadi kepada seorang mukmin ketika dia merasakan pengawasan Allah kepadanya. Subhanallah, kisah yang sering diulang dalam sejarah ketika Umar menguji seorang anak kecil yang dia adalah pengembala kambing dan seorang budak. Umar datang melihat kambing anak itu banyak. Umar berkata kepadanya, "Nak, juallah seekor kambingmu kepada saya." Kata si anak, "Tuan, ini bukan saya punya." Umar mengujinya, kata Umar, "Ini kalau dijual satu, tidak pala ketahuan ini," kata Umar. "Bilang saja nanti dimakan serigala." Subhanallah, yang membuat Umar terkagum adalah dari seorang budak yang masih kecil. Anak itu berkata kepada Umar, "Aina Allah? Di mana Allah engkau letakkan, wahai saudara, ketika aku katakan ini dimakan serigala?" Apa yang Umar lakukan adalah membawa anak itu kepada tuannya dan memerdekakan anak itu dari tuannya. Kata Umar kepada anak tadi, "Nak, ucapanmu telah membuat engkau bebas di dunia ini. Ucapanmu telah membuat engkau merdeka di dunia ini. Karena itu aku berharap ucapan itu pula lah kelak yang akan membuat engkau bebas ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, yang membebaskanmu dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Merasa diawasi Allah, kita melihat ada banyak kisah-kisah yang menghadirkan pengawasan Allah kepada dirinya, sehingga dia menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga kakinya, menjaga segala sesuatunya. Kenapa? Karena dia tahu semua akan diperhitungkan. Dia tahu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istilah kita adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dua sifat ini mampu kita hadirkan dalam Ramadan, dan kelak akan menghantar kita kepada ketakwaan, empati kepada sesama, yang melahirkan kita menjadi orang yang terbaik. Yang kedua adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita melakukan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja mungkin kajian kita untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.